Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Anissa Rahmadanti, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Dengan NIM 0503221055. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi mengenai konsep dasar gaya belajar, yang mana hal ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah bimbingan konseling belajar yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Asia, SPDI, MPDI. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang konsep dasar gaya belajar. Konsep dasar gaya belajar merupakan salah satu metode yang berbeda dalam memahami atau mempelajari suatu informasi yang baru, di mana sehingga hal ini membantu siswa ataupun guru untuk mengetahui proses pembelajaran yang lebih baik lagi agar siswa dapat paham, sehingga metode pembelajaran ini mampu meningkatkan suatu aktivitas pembelajaran lebih kondusif dan efektif. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap stimulus atau informasi di dalam pembelajaran, sehingga siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah soal pembelajaran di dalam sekolah. Selanjutnya ada definisi gaya belajar dalam tinjauan Islam. Menurut Al-Quran, kemampuan belajar yang dimiliki seseorang merupakan karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Selain nikmat persepsi dan berpikir, manusia juga telah dibekali dengan kesiapan alamiah untuk belajar. Salah satunya untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dalam kehidupannya. Sehingga hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu dengan dibekali akal. Dengan akal tersebutlah manusia mampu memilih mana jalan yang benar dan yang buruk dalam menjalani kehidupannya. Jika ada teman-teman yang bertanya, kenapa gaya belajar penting dilakukan? Salah satunya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap informasi atau materi yang didapatkan, dan hal tersebut juga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif baik bagi guru maupun siswa. Teman-teman, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep dasar gaya belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal di sini salah satunya ada faktor fisik, di mana kita sebagai siswa harus menjaga kondisi fisik kita, mental kita, terutama dari segi makanan harus dijaga, dan dari segi kesehatan pun itu mempengaruhi akan kefokusan kita dalam belajar. Dan yang kedua ada emosional, sehingga di sini ada emosional baik atau buruk. Emosional baik mampu meningkatkan mendorongnya suatu pembelajaran kita untuk bersemangat dalam belajar. Tapi di sisi lain ketika emosional itu negatif, nah ini mampu mempengaruhi proses pembelajaran kita sehingga tidak bersemangat lagi untuk belajar. Nah, hal inilah yang membuat kita bosan atau cenderung ngantuk, ataupun hal ini lebih meningkatkan kita stres dalam menanggapi pembelajaran. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor di sini itu mempengaruhi dalam segi lingkungan ataupun tata kelas yang kurang rapi, kurang bersih, dan dari segi fasilitas yang kurang dalam menanggapi proses pembelajaran kita, sehingga hal tersebutlah yang mampu mempengaruhi gaya belajar siswa tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Oke teman-teman, cukup segitu yang bisa saya sampaikan mengenai berbaginya konsep dasar gaya belajar. Mudah-mudahan hal ini mampu membantu guru-guru maupun siswa dalam menanggapi pembelajaran di sekolah, sehingga mampu meningkatkan pembelajaran. Prestasi di sekolah itu cenderung lebih baik dan lebih bersemangat, dan pembelajaran pun lebih kondusif dan efisien untuk dijalankan. Semoga dengan hal tersebut bisa membantu kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, dan jangan lupa like dan share ya teman-teman. Terima kasih.